Perang Banjar dan sering disebut juga dengan Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Perang Banjar berlangsung pada tahun 1859 sampai 1862. Penyebab terjadinya Perang Banjar karena adanya penyempitan daerah kekuasaan Kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817, berisikan bahwa Sultan Adam harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Almarhum ayahanda sudah mewasiatkan yang menjadi Raja Banjar selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Berikan surat itu padaku. Ini memang benar Pangeran, namun semua harus tahu bahwa ada rakyat, pejabat, dan para ulama berani melanggar wasiat tersebut, maka mereka akan mendapatkan kutukan. Dari surat itu Pangeran, bahwa almarhum Panduka telah mewariskan tahta kerajaan kepada Pangeran Hidayatullah. Tanah Banjar itu milik rakyat, dan rakyat tahu jika tidak mematuhi isi surat wasiat tersebut akan mendapat kutukan. Oleh karena itu, rakyat akan mematuhi Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari sedang berjalan dan bertemu warga, lalu menyapa warga. Bagaimana keadaan Martapura? Maaf Pangeran, kerajaan Martapura sedang terjadi keributan mengenai perebutan tahta antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah. Di dalam surat wasiat tersebut dikatakan bahwa Pangeran Hidayatullah lah yang menjadi raja, sedangkan bangsa Belanda melawan wasiat itu dan ingin menjadikan Pangeran Tamjidillah sebagai pemegang tahta kerajaan Martapura tersebut. Sementara itu, Prabu Anom dan Dehman Lemang akan melakukan penyerangan terhadap markas Belanda. Leman, ada berapa orang di sana? 2 orang itu komandan. Ayo kita beraksi dan bunuh mereka semua. Prabu Anom, ternyata inilah kamu. Kalian semua diizinkan masuk. Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya masuk ke dalam kantor Belanda. Namun, istri dan ibunya tidak ingin masuk karena kebenciannya terhadap Belanda, bersamaan dengan datangnya Pangeran Tamjidillah. Saya heran kenapa Prabu Anom tidak ikut datang. Dan saya yakin bahwa yang telah membunuh 2 prajurit Belanda adalah Prabu Anom dan pengikutnya. Tapi putraku tidak pernah melakukan kesalahan itu. Memang Anda pura-pura tidak tahu. Saran saya lebih baik membawa Prabu Anom ke sini dan mendengarkan kesaksiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan penyerangan di markas Belanda. Mengapa kalian melakukan hal seperti itu? Karena kami ingin memberikan pelajaran kepada Belanda yang telah melanggar isi surat wasiat dari Sultan Adam. Tetapi tidak seperti itu caranya. Kami khawatir akan menjadi raja adalah Tamjidillah dan akan menyebabkan kutukan dalam surat wasiat itu. Itu merupakan pelanggaran dan haram hukumnya Belanda menjajah daerah ini. Tak lama lagi, saya akan menentukan siapa yang akan menjadi raja. Dan saya memberi waktu kepada Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah untuk membawa Prabu Anom ke hadapan saya. Mengapa bukan Pangeran Hidayatullah saja yang membawa Prabu Anom kemari? Jangan memberi beban kepada cucuku. Biarkan saja, jangan-jangan ratu yang bersekongkol dengan Pangeran Hidayatullah dan Prabu Anom mengenai matinya 2 serdadu Belanda. Jangan asal fitnah kamu. Sudah. Kalian jangan bertengkar di kantor saya. Saya tahu Hidayatullah sedang serba salah dan biarkan saya membawa Prabu Anom, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dalam membawa Prabu Anom dan saya ingin dibantu oleh serdadu Belanda dengan senjata yang lengkap.
Baiklah, itu adalah hal yang mudah. Lalu bagaimana dengan tugas Hidayatullah? Saya akan mengusahakannya, tapi saya tidak berjanji. Walaupun Belanda semakin semena-mena terhadap rakyat Banjar, tetapi kita tidak boleh bertindak sendiri. Lalu sebaiknya kami harus bagaimana? Sebaiknya kalian tidak boleh menampakkan diri terlebih dahulu. Anda sudah menyebar ke daerah Martapura untuk membawa kita ke hadapan Belanda. Jangan-jangan ada mata-mata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkuat hubungan antara masyarakat dan para ulama. Dan kita harus bertemu dengan Prabu Ali agar kita bisa memperkuat untuk membantu Pangeran Hidayatullah. Baik, Kanda. Semuanya berkumpul. Hari ini saya akan menentukan siapa yang di antara kalian berdua yang pantas menjadi raja. Saya sudah menentukan siapa yang pantas menjadi raja. Tamjidilah, kemari. Selamat atas jabatan Anda sebagai raja selanjutnya. Terima kasih. Itulah, Anda akan menjadi Mangkubumi. Dan Anda memberikan selamat kepada Raja Tamjidilah. Selamat, semoga Anda dapat bertanggung jawab. Terima kasih. Harus menurunkan jabatan Tamjidilah sebagai raja. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus mengusir Belanda dari tanah Banjar ini. Kami diutus oleh Raja Tamjidilah untuk membawa Pangeran Hidayatullah. Siapa kalian? Berani memerintah Pangeran Hidayatullah? Kamu bukan siapa-siapa. Sudahlah keponakanku, ikutilah perintah mereka. Baiklah sebentar, marilah Lehman. Saya berikan 2 pusaka kerajaan. Tombak ini bernama Kalibelah dan keris ini bernama Singkir. Kamu jaga baik-baik. Sangat berperan penting dalam kerajaan Banjar. Aku Mangkubumi, kerajaan Banjar menganugerahi kau gelar Kiai Adipati Mangkunegara. Terima kasih, Pangeran. Baik, assalamualaikum. Kita harus bersatu untuk menjaga tanah Banjar karena kekayaan kita telah direbut oleh Belanda dan dibawa ke negerinya. Kita harus rebut. Haram menyerah sampai wajah kaputing. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan perang kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Haram menyerah wajah sampai kaputing. Haram menyerah wajah sampai kaputing. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Haram menyerah wajah sampai kaputing. Haram menyerah wajah sampai kaputing. Takbir. Allahu Akbar. Perang Banjar pun berakhir. Pasukan Pangeran Antasari mengalami kekalahan karena faktor senjata yang tidak mendukung, juga karena Pangeran Antasari wafat saat terjadinya perang.